Saya sampaikan namanya wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum materi ini saya sampaikan, mari kita ikuti semuanya yel-yel. Ya, nanti diikuti saya dulu. Ya, coba ini kalau tidak mengikuti terus saya panggil, nanti saya suruh untuk maju ke depan, saya suruh untuk mengikuti dengan memakai mic. Ya, ini kata-kata yang saya sampaikan nanti diikuti. Kalau saya mengatakan Indonesia merdeka, ya, NKRI harga mati, ya, MPLS atau Masyarakat semangat, ya, itu ya. Terus yang terakhir, ya, NKRI harga mati sudah ya. Terus Masyarakat atau MPLS apa semangat, ya. Hasimia Jaya, yes, yes. Sekali lagi saya sampaikan ya, Indonesia merdeka, ya. NKRI, MPLS semangat, ya. Hasimia Jaya, yes, yes. Sekali lagi sekali lagi tadi lupa, Indonesia merdeka, NKRI harga mati, MPLS semangat, ya. Terus Hasimia Jaya, yes, yes. Sekali lagi jawaban saya tadi tidak melihat ada yang tidak ikut atau ikut semuanya. Saya ingin itu dari belakang, dari depan. Sekali lagi, ya. Mari kita ikuti dengan baik, jangan sampai salah. Indonesia, NKRI, MPLS, Hasimia, yes, yes. Semuanya semangat. Oke. Jadi semangat ini terusnya sampai dengan besok libur. Besok MPLS-nya adalah libur karena besok itu ada peringatan 1 Muharram tahun baru Islam Hijriah. Niki iso meni prei poso dolo omah. Nggih. Kalau itu ya. Nah. Terus besok dilanjutkan terakhir hari Kamis, ya. Ini nanti 17, 18, 19, 20 terakhir pun. Sekarang materi saya, mari kita ikuti bersama dan insya Allah besok itu akan ada presentasi berupa soal, ya. Nanti itu soal itu akan dibagikan, disuruh untuk menjawab. Soal itu materinya apa? Materinya mulai awal sampai dengan akhir. Besok hari Kamis, termasuk ini. Besok itu ada pertanyaan begini, pengertian dari wawasan Nusantara. 1, 2, 3, A, B, C, D. Jadi kalau bisa, ya, ini dihafalkan atau ditulis. Pengertian wawasan Wiyata Mandala, ya. Pengertian wawasan Wiyata Mandala. Apa wawasan itu, ya? Kalau pengertian itu arti, maksud, itu artinya pengertian. Okay. Terus sekarang apa artinya wawasan? Ini ada, ya, wawasan, ya, Wiyata Mandala. Wawasan dulu apa artinya? Cara pandang. Sama tulis menit iki napa ujian presentasinya metu menit sing ada katakan dari siapa yang paling nilainya tertinggi dibawa oleh TV menit. Ini utawa oleh napa? Oleh kipas angin disediakan oleh panitia, ya. Wawasan itu artinya cara pandang.
ya pandangan sampean, ya angen-angen sampean. Doya ngomong dewe, ayo diikuti itu, tapi kamu kandani, ayo gunakan. Apa artinya wawasan? Loh, iki lo sampai pandang gitu, ya. Wawasan itu cara pandang, ya sampean melihat. Wiyata lingkungan, ya, karena pengertian wawasan wiyata mandala artinya pendidikan. Jadi kalau digabung cara pandang lingkungan pendidikan itu mana? Ya, itu apa namanya? Pandangan kita atau lingkungan pendidikan itu mana? Adalah sekolah. Jadi sekolah itu pengertiannya adalah lingkungan tempat pendidikan, bukan untuk bermain, bukan untuk kita tulinan HP, tapi sekolah sesuai dengan niatan kita adalah tempat untuk belajar. Nah ini mari kita laksanakan, ya ini sehingga sesuai dengan tujuan kita sekolah, ya mulai dari rumah niatnya sekolah adalah untuk mencari ilmu, karena sekolah tempat pelaksanaan pendidikan, jangan yang lain, paham ya? Oh, yang belakang paham? Nih sekolah itu tempat atau lingkungan tempat belajar atau tempat pendidikan. Nah selanjutnya, lah ini. Jadi wawasan wiyata mandala berarti pandangan atau suatu gagasan yang beranggapan bahwa sekolah itu, ya, sebagai fungsi, sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah berfungsi untuk mendidik, mengajar dan melatih, menyelenggarakan pendidikan. Ya, di situ juga ada kegiatan belajar mengajar yang ada intrakurikuler dan ada ekstrakurikuler. Biasanya kalau intrakurikuler itu disampaikan di dalam kelas, ya, atau bisa di luar kelas. Dan ekstra itu adalah pendidikan yang ada di luar pelajaran, seperti mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12. Besok itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Waktunya kapan? Iso mari beduk, iso asar, iso dalu, ini sesuai dengan kebutuhan. Oh, contohnya ada pencaksilat, ada sekarang ini masanya ada besok itu lomba membaca tiba, ya, yang diperlombakan, maka Hazimiyah juga akan mengirim peserta dalam rangka untuk mengikuti tibaan. Bon, ini wawasan wiyata mandala itu merupakan suatu gagasan atau pandangan bahwa sekolah itu tempat penyelenggaraan pendidikan. Bon, itu. Selanjutnya, mengapa diperlukan wawasan wiyata mandala? Mengapa kita perlu dikenalkan wawasan wiyata mandala? Ya, ini tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu kondisi yang aman dan tentram dan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ya, ini. Dari hal inilah diperlukan suatu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah, mulai dari masyarakat, ya, gurunya, juga siswanya, bahwa sekolahan itu sebagai tempat kegiatan belajar mengajar atau mencari ilmu. Langsung Mas. Nih. Selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata mandala? Ya, ini bagaimana caranya, Pak? Nah, ini ada 5 komponen penting. Coba ini dicatat 5 komponen penting wawasan wiyata mandala. 1. Komponen pertama, peran kepala sekolah. Ya, sampean sudah tahu namanya kepala sekolah. Sanawiyah itu siapa namanya?
kepala sekolah Alia itu siapa namanya, terus kepala SMP itu siapa namanya. Sampai insya Allah sudah ngerti, dan itu nanti ya. Ini karena apa? Lingkup sehasimiah. Ini ada 3 unit lembaga, 1 SMP, 2 sanawiyah, yang nomor 3 adalah MA. Okay? Tapi ini MA-nya itu karena sudah tingkat atas ya, ini dikelompokkan sendiri ya, karena sudah besar. Sampean kan masih lulusan dari SD atau MI. 2, komponen yang kedua adalah peran guru ya. Gurunya di Hasimiyah ini perlu saya sampaikan ya, ini insya Allah ini adalah sudah tidak meragukan lagi, pendidikannya semuanya sudah sarjana ya. Ada S3, ada S2, yang paling banyak adalah S1. Nah ini sampai ya nanti harus meniru gurunya. Ojo sampai meniru lulus SMP, lulus sanawiyah, lulus aliyah, terus apa gak sekolah gak melanjutkan. Akeh alasane, tapi sing akeh males. Nggih, sekolah males ngake alasane. Nggih, adik males sampean meneh sing rugi sampean dhewe. Rugine apa? Iki sampean mendengarkan sana sini, sampean nanti sampean telepon di alhamdulillah saya kerja di mana? Di JP Pelabuhan Baru, gajiannya 10 juta tiap bulan. Sampean daftar sekolah lulusan MI, sekolah lulusan SMP, sekolah masuk lulusan sanawiyah. Besok itu paling rendah ya, paling rendah ya. Ini sampai kudu lulus SMA atau paling rendah. Nek itu gak payu kok terus dodolan gak payu. Ditolak nanti ditolak karena apa? Pendidikan itu adalah nomor 1 yang membawa kemajuan bangsa dan negara. Gak ono wong dongol itu utawa gak ngerti wong gak pendidikan itu apa? Dibutuh masih pinter. Abon. Peran yang ketiga adalah peran sivitas akademika. Apa sivitas akademika ini? Adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan, yang membantu kelangsungan pendidikan, seperti sarjana ya, S1, S2 ya, sampai nang profesor, doktor. Nah, kaya ngono men sampeyan ojo wis cita-cita sampe dadi apa? Wis gak duwe gak anu meneh mari lulus aliyah, mari lulus sanawiyah wis oh gak payu sampeyan. Peran yang keempat adalah peran murid loh ini ya. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu ada 5 komponen penting. Yang keempat adalah murid ya. Murid siapa? Ya sampean ini ya, yang sekarang sedang menjadi peserta MPLS, mengikuti bagaimana apa suasana atau bagaimana cara belajar dan bagaimana apa saya berpikir ke depan. Maka dari itu sampean harus jadi murid yang bersungguh-sungguh. Maka dari itu sejak awal tadi saya mengajak mari kita bersungguh-sungguh, kita mulai dengan tempat duduk yang rapi, terus selalu mendengarkan. Yang kelima lah ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar ini juga mempunyai pengaruh. Pengaruhnya apa ini? Contohnya ini sampean apa? Masuk sekolah sudah penuh, sudah ada pagarnya. Tibane sampean nakal kepengin metu mencolot pagar. Mencolot pagar itu mencoloti sampean metu. Tibane masyarakat ana sing weruh di kandak atau dilaporno. Nah ini termasuk peran masyarakat berkaitan dengan dukungan Wiyata Mandala Sekolah ya. Ini
Terus selanjutnya ini peran kepala sekolah ya. Mengapa sekolah itu perlu kepala, ada kepalanya ya? Ini karena kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Sing nandatangani, sing lunga rapat, sing mengusulkan, sing ngelekno bantuan, mengusulkan apa? Dan macam-macam. Itu peran kepala sekolah. Terus sekolah inilah karena kepala sekolah itu orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, maka semua siswa-siswi supaya menghormati menghormati kepala sekolah dan semua guru yang mengajar di sekolah tersebut. Yang ketiga, semua aparat sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, tata usaha, tukang kebun dan seterusnya, ini semua wajib dihormati ya. Ini kepala sekolah melaksanakan program yang telah disusun. Ya, selanjutnya menyelenggarakan musyawarah sekolah ya. Satu contoh, ada kasus di sekolah sampean cilik-cilik kecil-kecil pada maka langsung dipanggil oleh wali kelasnya. Mari wali kelasnya di wong tuane diceluk, digawa nang kantor, dimusyawarahkan. Laporannya apa? Ini Pak, ini Bu, anak ini tadi sir-siran. Ya. Sir-siran apa sir-siran itu? Ono arek lanang karo wedok. Ya apa? Omong-omongan, adik ambung-ambung. Wah, ini langsung wong tuane diceluk, langsung ya dikai weruh, dikai peringatan. Sekali dua kali sedikit terus ping telu ditokno diwirang dhisik. Arek diarak dolok ngarep kene dikai tulisan anak lagi pacaran. Anak lagi kasus pacaran. Maka disampaikan jangan sekali-kali melakukan pacaran, karena pacaran laki-laki dengan perempuan itu adalah bila wong kula boten tak kula ngomong, tapi kula nyilih Bu kanggo sinau nggih boten napa pun. Niki selanjutnya mengadakan rapat koordinasi nggih. Niki peran kepala sekolah di bawah. Ini nggih selawat yo niki kepala sekolah liya rumiyin sakniki pun pensiun. Nah niki kula nggih ganteng nggih. Nggih ganteng nggih. Ganteng putih kali napa? Kali asline. Gantengan asline nggih mergane brengose pun kula cukur dipandang. Oh Pak Mas Ban itu gambare iku ana brengose, saiki gak ana pancene kula butuh dipandang dadi apa? Memu ya oke nggih niku niki niku gambar. Lah niki niku sinten? Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah. Namanya siapa? Bapak Dr. Andes Udunulu. Udah sini wau nggih. Lah niki brengos Pak Nur niku mboten dicukur karo kula. Apa? Brengos kula kok dicukur? Mergane pun tata terebo putih. Kok mboten semir Pak? Kula mboten seneng semir. Sampai tak sudono sampai rambut-rambutnya putih. Nggih, iki kakek mikirno sampean nggih, wis. Aniku tadi nggih. Wis. Sekarang peran guru, nggih. Ya apa peran guru? Artinya peran itu napa? Perhatian guru terhadap murid. Iki menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah laku. Jadi kalau jadi guru itu jodoh sikape, ojo sampai sirsiran, nggih. Nah, nggih.
contohnya kayak ngono iku. Terus peran guru juga menjadi contoh. Nah ini yang sekarang itu sudah agak nopo nurane suka agak berkurang ya. Kalau dulu itu memang guru menjadi betul-betul suri tauladan. Tapi saiki loh nih, jadi bukan suri tauladan contoh saja, tapi kudu bersama-sama. Ya ini, ya, nih guru harus mampu memimpin baik lingkungan sekolah maupun luar. 3 di kubu dan di biru murni ngoten nggih khusus dapat dipercaya sampai nopo nak terlambat. Oh Pak kula niku nyuwun sewu tolong ngapunten kula ngrewangi ibu ora utawa pan ditakono boten tapi apa tangi turu kerinan apa kok kerinan begini kakean kerinan sampai awas ya niki terus pun lah niki beberapa wajah gambar foto wajah bapak ibu guru yang ada di hatinya ya. Dan ini saya minta maaf ada yang masih sudah tidak mengajar tapi ditampilkan ya. Itu udah apa-apa belum dirubah. Lah itu mulai 1 lain cuma wajah dewe. Oke. Ganteng nih. Nah ini Pak Yazid, Pak Mukhtar, Pak Abdul Nab, Bu Ida, Pak Rofik, Pak Aris ini sudah almarhum. Ono Bu Im. Nah ini kenal sampean. Selanjutnya lah Pak Ali Hasan mantan kepala desa Watu-Wagu, Ibu Iva, Bapak Jelan almarhum. Ini wonten nggih. Bapak Haji Fadul almarhum. Lah ini Bapak Haji Wahab, Pak Bagus nggih. Sing mboten nate kopian niku Pak Bagus niku nggih niku. Terus Pak Amdan. Lah niki Pak Maruf nggih. Rengote rada ketel niki kerem niki. Pak Maruf niki nggih. Awas sampai nanti melanggar tata tertib atau pelaksanaan sekolah. Pak Maruf niki mboten usah dhewe. Disawan mawon wedi kali Pak Maruf sampean nggih. Rengote Pak Maruf ketel niku kangge ngoten nggih. Terus niki Pak Sunian, Rupit, ya, niki bahasa Inggris, Bu Yuyun, terus ini Pak Noman Kabian Pramuka, niku kiai ini Pramuka, jeragane Pramuka sampai meniti ajar kali Pak Noman niku. Lah nih, terus peran sivitas akademika, sing matur kula terangno wau, sinten niki orang-orang yang membantu kelancaran Bapak terlaksanya pendidikan. Ini adalah orang yang punya pengalaman tinggi, mempunyai pendidikan tinggi, ya. Niki pun S1 S3 sampai doktor profesor, ya. Niki. Lah niki ya. Terus tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi. Niki Bapak Ibu TU bagian administrasi kaya Bu Iva, Bu Iin, Bu Maya yang ada di kantor-kantor itu yang termasuk membantu terlaksananya pendidikan yang ada di Hasimiyah, mulai dari SMP, MTS dan Madrasah Aliyah. Bajunya Pak ya ini ya. Lah peranan murid kemana nih mentaati tata tertib yang berlaku. Yang kemarin insya Allah sudah disampaikan oleh Bapak Haji Wahab ya, tata tertib ini aturan karena apa sampai ini menungso dapat berkembang, dapat berpikir lebih luas ya, dapat berubah. Kalau tidak diberi tata tertib akan berlaku seenak kabeh, males gak sekolah. Aturan sekolah hormat dan sopan kepada guru dan semua warga sekolah ya. Jadi sampean butuh menghormati semua ya warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, terus
tenaga kependidikan atau TU sampai dengan tukang sampean butuh apa menghormati lebih sampai dengan rumah sing arane ayah ibu butuh betul-betul diperhati. Nek lunga sekolah utulung nanti pamitan salaman bu kula dene kasa insyaallah nek kaya ngono tiap hari sampean tambah kaya sangune tambah di akeh tapi nek sampean bu sekolah gagapku wah diparek kurang ajar malah iki layo kang anak iku wis sekolah saiki wis sekolah SMP sanawiyah kok iki ya ngono jangan sampai terjadi. Engko jarene gurune gak iso nuturi sampeyan tambah gede kudu tambah pinter tambah akhlaknya tambah apik lho ngoten nggih. Jadi hormat dan sopan kepada teman ya, belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan kebutuhannya, menjaga nama baik keluarga, sekolah maupun berada di mana kita berada, menjaga nama baik keluarga, sekolah. Contohnya kak apa? Nika itu jaga nama baik orang tua, nutuno, tambahkan waktu tukaran, ya. Utawa suka sekolah bahasinya, kimia itu apa? Itu akan mencoreng nama baik, ya. Di mana kita berada? Di rumah, di sekolah, di mana tempat dulinan, di mana-mana kita harus bisa menjaga nama baik, terutama pribadinya kalau ngono isu ini kudu mari nyolong kan. Oke, ini ono wong kaya ngono iki berarti wong apa pikirane kanur. Nah, ini iki menjauhi narkoba. Apa narkoba itu? Narkoba itu ya, ini adalah obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan apa? Pikiran asli manusia berubah. Termasuk miras. Apa miras itu? Singkatannya miras apa? Minuman keras seperti minuman yang banyak alkoholnya. Seperti apa? Seperti minuman yang memabukkan. Senang. Gue senang ya. Ini ana siswa kaya ngono langsung wong tuane dipanggil dicak ora apa bakon apa dijamu mulih kanggo apa regane engko ndadekno pengaruh lunga nang kanca. Terus menjaga keamanan sekolah. Ini menjaga keamanan sekolah antara teman-teman yang satu dengan yang lain, baik itu sekelas maupun antar kelas mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan. Apa itu? Saling membiarkan hak milik konco alias ojo nyolongan. Mas itu jadi kelas. Yang lebih baik bagaimana? Kalau ada barangnya temannya jatuh atau bagaimana, malah itu yang lebih baik. Kalau sampai nggak tahu dilaporkan dengan guru, disuruh untuk mengumum. Nah, contohnya kontak lugur, nah, diumumkan. Saya umumkan, barang siapa siswa-siswi yang merasa kehilangan uang atau kehilangan kontak sepeda supaya diambil di situ. Itu yang paling rapi. Sehingga tepat sehingga kapok. Nah ini itu arahnya kak menjaga kak melaporkan peristiwa negatif sekolah mulai dari SMP sanawiyah sampai aliyah pada waktu sekolah dilarang untuk membawa HP ya. Ini kalau ada temannya membawa HP sampai laporno, itu berarti melaporkan peristiwa negatif yang dilarang oleh sekolah. Untuk tanpa dilindungi, jangan. Tapi kalau terjadi
demikian setiap minggu, setiap bulan, akhir bulan ono kontrolan HP. Biasanya engko ya ini ketepaan wedok sing ngontrol lanang ya lanang. Masalahnya pernah begini. Ketepaan kula kebagian kontrol napa? HP. Nggih. Terus ketepaan arep wedok sing gawa pun kula eleki ngono bae kula. Mana HP enggak mau HP teman. Ada yang lapor. Lupa aja. Sampai apa? BA susuno. Lupa kau nang tibane ketemu ndi? Ya apa? Jalan sepatu nek tinggano. Iku pikir rada lumayan. Ana man cerbetno nang udele. Nggih, bawa nggih. Nggih. Jadi kalau sekolah besok dilarang membawa HP. Ini termasuk melapor. Kalau ada siswa atau temannya tahu, laporkan, ya. Apa-apa yang terjadi di sekolah kepada OSIS, bisa guru, wakil kepala sekolah, BP, atau langsung kepada kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah termasuk menjaga kebersihan dan menjaga keutuhan sekolah. Pak oleh coret-coret, ya, Pak oleh gambar-gambar macam-macam, ya. Nah ini itu namanya merusak, ya, nama baik sekolah atau citra sekolah, ya. Nih. Terus peran masyarakat mendukung program dan kebijakan sekolah, memberi saran dan kemajuan proses belajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komisi sekolah. Ini kaitannya dengan masyarakat bekerjasama dengan sekolah. Dan insya Allah masyarakat sekitar di sekolah ini insya Allah juga mengadakan hubungan kerjasama dengan sekolah, terutama siswa ini. Jangan sampai sampean merusak lingkungan yang ada di sekolah, di ruang sekolah, termasuk sampean kan supaya istirahat lungan jajan terus tibane menjeru-menjeru nang omahe uang utawa ndok ampire uang. Ini jangan sampai merusak. Boleh sampai di situ tapi jangan mengganggu. Selanjutnya ini lah, ini siapa ini? Pak Haji Sunian Ali. Ini adalah orang nomor 1 yang ada di Hasimiyah, yang kedudukannya sebagai ketua pengurus, ya, atau pendidikan yang ada di lingkungan Hasimiyah. Bapak Haji Sunian, ya, ini. Terus ini yang perlu saya sampaikan, bagaimana pelaksanaan atau mekanisme dari Wiyata Mandala ini. Pertama, tahap preventif pencegahan. 1, memelihara sekolah melalui 10K, ya. Ini nanti ada 10K itu apa saja, termasuk keindahan, kebersihan, ya. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaring jejaring atau pengawasan, ya, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Nah, ini termasuk mengisi jam kosong dalam kegiatan ekstra, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Selanjutnya antara represif, ya, ini adalah pencegahan, ya, ini pencegahan untuk mengembalikan, ya, siswa atau siswi, ya, atau stakeholder yang ada di sekolah yang sekiranya ini tidak atau menyimpang dari wawasan Wiyata Mandala mengadakan tahapan represif ini, serta mendamaikan pihak yang terlibat dalam persetujuan menarik tukaran karena apa lah ini selesaikan. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal sekolah. Allah tibane arek iki biasa nyolongan wis balak-balik diperingatno gak ngaku. Iki iso dijerono polisi, pihak-pihak yang berwenang karena wis diperingatno balak-balik. Menyelesaikan kasus secara hukum
terus mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Seperti tadi ya, diperingatkan 1 kali 2 kali, wong tuane dipanggil nang sekolahan. 1 kali 2 kali 3 kali masih melanggar, dikeluarkan dari sekolah. Paham ya? Nah niki 10K. Apa 10 kali mau? Keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Itu 10K. Ya, 10K. Nah ini. Terus hak dan kewajiban siswa. Jadi siswa itu pun juga mempunyai hak. Ya. Di samping mempunyai kewajiban juga mempunyai hak. Apa hak itu, Pak? Hak siswa di lingkungan sekolah. Sampai ini, nih sampean merasa tidak ada atau dirugikan, ya. Sampean takon, itu hak sampean contohnya. Siswa berhak mengikuti kegiatan belajar. Wes sampean rumah bendino, terus kok gak ada gurune, sampean takon, Pak utawa Bu, pundi gurune kok boten masuk Bu ini. Jangan sebaliknya, gak ada guru kan. Seneng guru. Kalau gurune itu gak tepat sampean, berarti sampean tidak menuntut hak sampean. Yang lagi doakan. Kamu hai siswa apa? Yang pertama apa? Hai siswa apa? Siswa berhak mengikuti pelajaran. Kalau saya menghalangi sampean wajib umum, itu sampean malah nih kalau sampean kenapa sanksi hanya berapa? Wah, menjadikan sampean tidak naik kelas, kalau sampean sering tidak masuk sekolah. 2, tentunya siswa dapat meminjau buku di perpustakaan. Perpustakaan di Asiminya ini besar, di bawah ini. Buah bukunya, wah, pokoknya banyak. Ini harus dipinjam oleh siswa. Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar peraturan. Nah, kewajiban siswa menghormati semua tenaga pendidikan di sekolah, guru sampai seterusnya, ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, kebersihan. Sampai sing jaga kebersihan masuk kalah karo ya sampean baik gurunya bersih atau kotornya lingkungan sampean buruk sampean. Makanya sampean butuh iso jaga kebersihan, ketertiban dan keamanan. Yang selanjutnya ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung. Oke, dicoret-coret, oke dirusak. Ya, iku wong gak apa-apa iku oleh urunan kabeh, gak ngono. Iki ya butuh di jaga kelestarian iki. Selanjutnya siswa membawa kendaraan sekolah. Nah ini, siswa membawa kendaraan di sekolah agar menempatkan di tempat yang ditentukan dalam keadaan terkunci dan mentaati ketentuan. Nah, sekarang Hasimiah sudah mempunyai tempat parkir yang sangat aman. Dan ini nanti wajib semua siswa yang membawa kendaraan harus diletakkan di tempat parkiran. Kalau tidak, ya ini diletakkan di lain tempat, tidak bertanggung jawab. Malah ini nanti ada yang gerilya atau kontrol langsung ditempos, cupe langsung dibawa nang sekolah. Dan semuanya gano. Ini banyak terjadi. Pokoknya biasa ada sekolah, tempat parkir di luar. Parkiran sekolah yang disediakan itu berarti arek nakal. Kok iso? Iya. Makanya engkau rencananya nek wis istirahat metu melayu mau
menanyu mulai ya, karena di tempat parkiran dijaga 2 satpam atau tenaga keamanan. Nah ini terus yang selanjutnya mempersiapkan kelas sebelum belajar menata bangku ya, terus menertibkan suasana yang ada di dalam kelas. Ini adalah kewajiban siswa-siswi belajar ya. Terus penutup ya, ini sudah penutup ya, penutup sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang di dalamnya menciptakan suasana yang menunjang terlaksananya pendidikan. Terus mempersiapkan kelas sebelum belajar ya, ini tadi sudah saya sampaikan, insya Allah bangku-bangkunya sudah mencukupi, berarti ini kewajiban dari sekolah sudah bisa dipenuhi ya. Nah ini selain ruang kelas ada beberapa ruangan seperti perpustakaan. Ini sampean nanti sampai bisa belajar di situ, pinjam di situ seperti contoh. Di mana itu? Ya di bawah ya. Terus lab itu tempat praktek IPA ya, ini seperti di situ ada alat pembesar dan sebagainya. Terus ruang keterampilan menjahit ya, ini ada di alkimia ya. Terus ini beberapa kegiatan yang ada di alkimia seperti gerak jalan tradisional ya, dan juga ini kegiatan ekstrakurikuler baca tipak dan sebagainya ya. Nah, ini pramuka ya, ini juga sampai nanti supaya mengikuti. Saya kira itu ya untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Coba sekali lagi, apa tadi wawasan Wiyata Mandala itu? Coba sampai wawasan yang sekolah dalam 4 untuk menjadi 100 temanmu ini. Saya ke depan tak bawa duit zaman kakek itu duit. Jadi apa? Wawasan Wiyata Mandala itu suatu pandangan bahwa sekolah itu tempat berjalannya atau terlaksana